Pokoknya saya ada dalam fase yang membuat saya tuh, apaan sih nih hidup kayak begini gitu loh. Keluarga saya menganggap saya sudah tidak ada. Kerjaan saya pun, ini kalau cerita kayak begini tuh cerita kehidupan jadi. Halo, nama saya Viana Jane Sanger. Orang kenal saya Viana, dan alhamdulillah nama muslim saya Alisa. Ibu sekarang sudah jadi mu'alaf ya, sudah jadi seorang muslim. Bagaimana sih Ibu untuk menjaga keistiqomahan dalam berislam? Karena bagi sebagian orang kan menjalankan aturan Islam ini kan agak berat, Bu ya. Ya, sebenarnya sih saya sudah bukan mu'alaf ya sekarang gitu loh. Jadi saat ini saya sudah menjadi seorang muslimah, alhamdulillah. Mu'alaf itu adalah ini saya ya, apa sih namanya, perjalanan saya sehingga saya bisa menjadi seorang muslimah saat ini. Tadi kan bicara tentang perjalanan ya, perjalanan sehingga saya bisa istiqomah sebagai seorang muslimah. Tentunya banyak hal yang saya alami dan yang saya lewati gitu loh. Sebelum saya menjadi seorang mu'alaf, saya ada pada kondisi yang terpuruk sih enggak ya, terpuruk tidak. Dalam arti kata bimbang. Dan pada saat itu saya kenapa bimbang? Karena saya waktu di saat saya memilih, ketika saya harus memilih hidup saya di saat rumah tangga saya bermasalah gitu kan, dan di situ saya ada kebimbangan dalam kehidupan saya. Bimbangnya itu rasanya mau hidup tidak, karena kan manusia manusiawi ya. Kadang-kadang kita berpikir hidup kita itu terlalu singkat gitu loh. Singkat dalam arti kata problem terlalu banyak dalam kehidupan saya. Dan sebelumnya saya pernah, mungkin orang melihat saya sekarang ini beda gitu kan dengan saya dulu. Saya sebelum mu'alaf, setelah saya menjadi seorang mu'alaf dan alhamdulillah sudah menjadi seorang muslimah gitu kan, itu perjalanannya sangat panjang. Saya melihat sosok teman saya sebenarnya sih. Saya melihat teman saya, kenapa sih kok mereka ya punya problem, tapi biasa aja gitu loh. Jadi biasanya dalam arti kata kayak gini, padahal kita sama-sama punya problem, saling curhat gitu kan, curhat bahwa dari masalah keuangan, dari masalah relation gitu kan, hubungan gitu loh dengan dengan suami gitu, dan juga mungkin ada yang teman saya yang belum menikah gitu kan. Kita saling curhat gitu kan. Di saat kita curhat, saya melihat kenapa mereka beda dengan saya gitu loh. Itu sebelum saya mengambil satu keputusan untuk menjadi seorang mu'alaf gitu ya. Kenapa kok beda gitu kan? Bedanya saya ini tuh berat. Mungkin kalau ngelihat saya, orang berpikir saya sini nggak ada beban, ya kan? Beda gitu kan. Tapi di saat saya mengambil satu keputusan untuk menjadi seorang mu'alaf gitu, sebelumnya hidup tuh rasa berat banget. Beratnya itu pikiran tuh selalu berpikir bahwa aduh ntar besok saya harus kayak gimana gitu kan, besok saya harus bagaimana. Tapi kenapa saya melihat teman-teman saya, mereka tuh kok beda gitu. Ternyata kuncinya itu adalah, kalau kita kan zaman dulu ya, maksudnya di saat saya sebelumnya, kita kan kalau pergi beribadah hanya di saat itu ya, seminggu sekali gitu ya. Nah mungkin tapi sebenarnya sih berdoa setiap hari gitu kan. Cuma tergantung ini aja sih, tergantung mood dan tergantung kita mau melakukan atau tidak. Tetapi kalau di Islam wajib. Jadi itu di Islam itu kebutuhan gitu, seperti kita kayak minum air aja gitu kan. Jadi mereka tuh beribadah itu memang wajib gitu kan, harus dilakukan gitu loh. Dan itu dia lakukan 5 waktu. Nah itu yang membuat saya itu merasa, oh ya dia tuh punya problem gitu kan. Tapi di saat dia sujud dan di saat dia sholat gitu kan, dia pasrah, dia serahkan semua problem itu. Dan akhirnya ya dia merasa
ya fresh aja gitu kan, merasa maksudnya tidak punya masalah, dan saya melihat itu gitu, dan itu yang membuat ketertarikan saya. Dan pada suatu saat saya bersama mereka gitu loh, mereka masuk ke masjid melakukan sholat gitu, dan saya tunggu di luar, dan saya lihat mereka kembali dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang tanpa ada masalah. Nah itu yang membuat saya kok bisa gitu kan. Nah, mulai dari situlah saya mulai mempelajari bagaimana sih sebenarnya menjadi agama Islam itu seperti apa gitu loh. Dan dulu juga saya pernah merasakan bagaimana orang menyampaikan bahwa Islam itu tuh penuh dengan teroris. Ya, jadi maksudnya mohon maaf ya, itu dulu bahasa, maksudnya pikiran saya dulu. Tapi saat ini kalau maksudnya disandingkan dengan dulu itu Masya Allah gitu kan. Saya tuh kayak bukan jatuh cinta gitu loh. Kayak merasa saya tuh kalau nggak ini ya, kalau tidak ada problem, tidak ada kayak maksudnya ada masalah gitu kan. Kalau saya tidak memegang, maksudnya kalau saya tidak menangis gitu kepada Allah, itu tuh kayaknya kurang gitu loh. Dan itu saya lakukan setiap kali sholat gitu loh. Setiap kali saya dimanapun saya berada, di saat saya ada problem, saya hanya kembali dan saya hanya berpikir, ya Allah, saya yakin Allah akan membantu saya. Dan itu saya terus lakukan. Nah itu kalau mau dibandingkan dengan zaman dulu gitu. Zaman dulu saya ya udah tunggu aja nanti mau beribadah 1 minggu lagi gitu kan. Nah itu yang membuat saya melihat perbedaan gitu kan. Perbedaan antara agama saya yang lama dan juga saat ini gitu. Itulah yang membuat saya mengambil satu keputusan kenapa saya harus memilih. Dan ternyata di saat saya memilih gitu kan, di saat saya saya memilih untuk menjadi seorang mualaf gitu kan, tapi ternyata sangat sulit. Jadi tidak gampang gitu loh. Jadi menjadi seorang mualaf itu nggak gampang. Pada titik apa ibu akhirnya berani buat memutuskan untuk meninggalkan agama yang lama lalu yakin untuk memeluk Islam? Saat itu ya itu dia, di saat maksudnya saya melihat gitu kan bahwa maksudnya ketenangan itu ternyata berapa kali saya bertemu dan berapa kali saya mendengar, membaca, dan mulai pada saat itu kan saya sudah mulai mempelajari gitu kan. Saya melihat ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Jadi maksudnya berubah dari ketenangan yang saya merasa tidak tenang gitu kan. Saya belum syahadat pada saat itu. Belum syahadat, saya masih membaca. Saya punya Quran gitu, Quran yang saya beli waktu itu di toko, salah satu toko terbesar di Jakarta Pusat. Saya membeli Quran gitu kan, dan di situ saya mulai membaca. Saya masih membaca, belum saya bersyahadat gitu kan. Itu saya sudah mulai merasakan kayak ringan gitu loh. Beban saya tuh merasa yang saya pikirkan berat gitu kan, mungkin kalau dibandingkan dengan presentasi 100% bisa jadi 80%, terus jadi 75%, sehingga habis jadi 0%. Nah, itulah cuman mengambil satu keputusan dalam hidup itu, di saat kita mengambil keputusan besar, meninggalkan agama yang sudah kita pelajari dari kita lahir gitu kan, itu tidak gampang. Jadi jangan berpikir bahwa di saat kita mengambil satu keputusan, terus saya pindah, terus saya menjadi bahagia, saya menjadi tenang, dan mungkin beban saya yang 0% hilang dan tanpa kembali lagi, itu nothing. Jadi justru dari kita mulai lagi dari 0 untuk menjadi ibaratnya dari nothing gitu kan, bisa jadi everything gitu loh. Nah, di dalam proses itu kan ujian tadi yang ibu cerita tuh banyak banget bu ya. Ada nggak ujian yang buat ibu sampai down, jatuh, lalu tiba-tiba ibu dapat sebuah clue, oh ini problem solving dari Allah gitu? Ada nggak? Banyak sih, banyak gitu loh. Jadi ini kalau bicara problem itu ya, di saat kita diuji ya, terus benar-benar memang bukan masalah down lagi, jadi memang 0% gitu kan. Itu tuh hanya satu yang membuat saya kuat gitu loh. Itu Quran. Jadi semua Quran dan menjaga sholat.
Itu yang paling penting. Karena apa? Pada saat itu, di saat saya dapat ujian ya, itu pertama saya kan 2008, 2007 saya memutuskan untuk syahadat. 2008 saya mulai ya ringan ya, karena kan ibaratnya bayi, jadi semua orang sayang sama saya. Bukan orangnya, tapi kalau maksudnya yang keluarga saya itu apa sih namanya meniadakan saya gitu loh selama 2 tahun. Ya jadi keluarga saya tidak pokoknya saya ya sudah dibuanglah. Jadi dianggap tidak ada. Dan saya harus bertentangan dengan keluarga saya yang semuanya, mohon maaf ya, semuanya juga ada yang pendeta, ada yang evangelis, ada tante saya sampai sekarang tuh masih, pokoknya sampai sekarang kalau ketemu sama saya ya senyum, tapi di belakang masih itu ya, jadi ya pokoknya masih ini, tapi di depan saya dia respect gitu kan ke saya. Cuman di respectnya dia itu ada embel-embelnya gitu loh. Dan pada saat itu selama 2 tahun, itu saya 2 tahun saya tidak ini sama keluarga saya. Dan saya harus menerima. Jadi memang saya dianggap sudah mati. Sudah tidak ada gitu loh. Dan coba bayangkan gitu loh. Keputusan yang saya ambil itu. Terus saya harus berpisah dengan keluarga. Dan semua tuh. Ya yang paling sulit dalam hidup saya itu menganggap saya sudah tidak ada. Bayangkan aja. Sampai adik saya pun menganggap saya udah tidak ada gitu. Tapi Masya Allah gitu ya. Di saat tetap saya istiqomah gitu kan. Istiqomah saya itulah yang membawa saya sampai sekarang ini. Dan Masya Allah keluarga saya sampai saat ini sangat menghormati saya. Dan mereka menghargai saya sebagai saya seorang muslim. Dan dia tidak maksudnya Allah tuh membalikkan hati manusia itu tuh luar biasa gitu loh. Dan bayangin aja 2 tahun tuh saya dalam keadaan sulit. Dari nol itu Allah janjikan bahwa kita dosanya diampuni, semuanya kembali dari nol. Tetapi ternyata saya dihadapkan dengan ujian. Keluarga saya menganggap saya sudah tidak ada. Kerjaan saya pun Masya Allah pokoknya saya ya kayak orang yang dekat sama saya aja. Yang sekarang sudah jadi mantan gitu ya. Jadi ya beliau yang mau support saya, tapi dia juga support saya ya selama 2 tahun itu. Dia mau support saya dan teman-teman yang mau support saya gitu loh. Ada beberapa teman saya yang sampai sekarang, ada juga teman yang saya anggap dia bisa support gitu kan, tapi malahan menjadi satu ujian buat saya. Nah, inilah hal-hal yang saya hadapi gitu kan. Jadi di saat saya mengambil satu langkah keputusan dalam hidup saya, ya keluarga saya menentang saya, membuat saya sudah tidak ada gitu kan. Dan ketiga, saya harus dihadapkan dengan, mohon maaf, ini kalau cerita kayak begini tuh cerita kehidupan jadi ya memang tapi indah. Ya maksudnya indah pada waktunya gitu, dan itu janji Allah gitu loh. Saya percaya insya Allah tetap istiqomah. Dan selama 2 tahun itu saya kerjaan juga saya, ya kerjaannya apa ya, saya nggak tahu gitu kenapa, maksudnya Allah menguji gitu kan. Dan pada saat itu saya memikirkan, saya kan katanya kembali dari nol gitu kan, maksudnya hidup seperti bayi dilahirkan gitu kan, tapi ternyata bukan seperti itu. Jadi pemikiran tuh bayi dilahirkan dari nol dan kita akan diajak untuk jadi dewasa. Jadi akan menjadi pelajaran seperti bayi aja gitu kan. Bayi kan kita ajak dia cara memegang gitu kan, cara minum dot gitu kan, atau mungkin netek gitu kan diajarin juga gitu loh. Ternyata seperti itu. Jadi indahnya itu tuh pelajaran yang saya alami itu memang bukan langsung menanjak gitu kan. Jadi memang betul-betul dari bayi. Jadi memang dari nol, dari bayi diajarkan seperti bagaimana cara minum, bagaimana cara memegang gitu kan. Nah di situ saya diajarkan. Dan alhamdulillah selama 2 tahun itu, di saat saya bersyahadat, saya mulai belajar
mulai belajar tentang sholat, mulai belajar tentang Iqra ya baca Iqra. Dan pada saat saya mulai membaca Quran gitu, udah naik untuk Iqra udah selesai gitu, dan itu alhamdulillah dikasih kemudahan gitu ya. Ternyata itulah ujiannya, itu diberikan pelajaran, maksud kita dari tidak ada gitu, dari nothing gitu kan, hingga menjadi everything itu tuh tahap-tahapnya tuh ada gitu kan. Jadi saya Iqra selesai hanya mungkin seminggu gitu loh saya. Terus di situ saya dikasih tahu bahwa nanti kalau saya udah bisa baca Quran, saya dikasih hadiah umroh. Ya, nah itulah jadi itu kan kalau dipikirkan ternyata ada janji Allah itu tuh berbeda dengan apa yang menjadi pemikiran kita gitu kan. Jadi secara manusia kita berpikir bahwa ini tujuannya seperti, ternyata Allah kasih berkah-berkah itu lewat pelajaran gitu, lewat lewat kesulitan gitu kan. Allah kasih berkah tuh buat kita tuh bukan berkah yang langsung dia nih lu dapat sekian, lu dapat segini, tidak. Jadi kita juga harus membayar. Artinya membayar kita harus lakukan. Kita harus banyak berharap, harus menerima dengan ikhlas gitu kan. Nah, itu kata ikhlas itu sulit. Itu kalau kita ungkapkan ikhlas, gue ikhlas gitu kan. Tapi faktanya ikhlas itu cuman kadang-kala hanya di mulut aja gitu kan. Ikhlas yang sesungguhnya yaitu yang kita bisa menerima, apa yang kita tidak mau, kita terima, kita jalankan. Nah, itulah ikhlas yang sesungguhnya. Dan itulah Allah akan memberikan janjinya di saat kita apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Untuk jadi seperti itu berat banget Bu. Ya sangat berat gitu loh. Selain tadi Ibu belajar Al-Quran, yang menguatkan Ibu menjadi istiqomah itu karena Al-Quran, ada faktor lain nggak yang akhirnya membuat Ibu yakin untuk istiqomah terus? Islam itu tuh justru mau mengajarkan tentang kasih gitu kan. Jadi maksudnya tentang bagaimana hubungan dengan manusia gitu kan gitu loh. Nah, itu loh yang membuat saya tuh semakin mencintai Islam. Jadi ujian yang saya alami itu saya anggap itu sebagai jalan buat saya bagaimana saya bisa lebih mencintai Islam. Jadi buat saya di saat saya mendapatkan ujian, saya anggap itu adalah tangga kehidupan gitu. Jadi tangga kehidupan, namanya kita mau naik yang paling atas gitu kan. Ya kita harus diuji dulu di tangga yang tahap pertama. Dan setiap kali saya mendapatkan ujian, itu saya anggap itu bahwa Allah menyayangi saya. Gitu. Nah kan kalau di dunia mu'alaf ini kan banyak orang yang diuji, lalu down, lalu akhirnya kembali lagi kepada agama yang lama. Ada nggak sih kisah yang mungkin Bu ya, menurut mereka? Saya pernah. Mereka tuh yang paling pahit banget hidupnya. Ada nggak kisah yang paling pahit dalam hidup Ibu? Saya pernah gitu loh mengalami. Kisahnya tuh jadi gini, pernah loh saya berpikir bahwa pingin kembali. Kenapa? Pernah. Jadi di saat jadi begini ceritanya, ujian saya dapat itu ujian tuh yang benar-benar ibaratnya saya ini berdiri di tengah. Ya kan saya berdiri di tengah. Ujian dari keluarga, ujian dari suami gitu kan, ujian dari anak-anak, ujian dari kerjaan gitu kan. Berat banget gitu loh. Sangat berat yang saya alami itu. Dan suatu saat sampai saya berpikir, mohon maaf, sampai saya berpikir, ya kayaknya saya ini kok mungkin ada 1 tahun atau 2 tahun gitu loh. Saya mau sholat pun saya malas gitu loh. Benar, swear. Mau sholat pun saya malas, tahu nggak? Pokoknya saya ada dalam fase yang membuat saya tuh, apaan sih nih hidup kayak begini gitu loh. Sampai saya sakit. Sakitnya tuh kayak sakit jiwa gitu loh. Maksudnya, jiwa saya yang sakit gitu loh. Iya, jadi maksudnya, aduh Masya Allah, pokoknya saya tuh, kalau saya mau pikirkan saya tuh, maksudnya, sampai kayak mungkin kalau saya nggak kuat, iman dan maksudnya dalam diri saya nggak kuat, tuh saya mungkin udah gila gitu loh. Tapi Masya Allah Tuhan, itu tuh benar-benar fase yang, sudah saya mau kembali. Saya berpikir begini, kalau saya kembali, mungkin kalau saya ngomong, saya akan jadi tenar, saya akan begini, itu loh pikiran saya. Murtad gitu loh pada saat itu. Ketemulah sama dengan almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta. Dia yang kasih penguatan ke saya. Akhirnya saya belajar tentang, pokoknya mulai lagi gitu kan, mulai di-recas lagi, mulai dicas lagi gitu kan, iman kita mulai dicas lagi. Dia sampaikan akhirnya
Akhirnya kita jadi satu tim untuk bikin debat-debat gitu loh. Maksudnya tentang Islam dan Kristen pada saat itu gitu loh. Dan alhamdulillah gitu kan di situ ujian yang saya alami jadi saya hilang. Maksudnya lupa gitu loh. Lupa tapi ya akhirnya ada yang harus saya korbankan. Maksudnya dalam korbankan seperti ini loh. Harus ada yang yang saya rasa akhirnya saya berpisah gitu loh. Berpikir untuk bukan dikorbankan sih ya, tapi kita memilih itu ada yang harus pilihan terbaik kita itu ya pilihan terbaik itu tuh ya mungkin saat saya seperti ini gitu loh. Jadi saya bisa bisa lebih lebih explore ya. Jadi saya juga bisa waktu saya juga lebih banyak untuk karena saya di saat ada satu hal waktu pas saya umroh pertama itu di depan Ka'bah saya tuh menyampaikan gitu kan doa saya tuh seperti ini. Doa belum pada saat itu kan belum bisa bahasa, maksudnya masih Latin, masih bahasa Indonesia gitu kan. Karena waktu itu almarhum Ujang ngomong ke saya begini, udah ibu cepat ibu ngobrol aja, maksudnya pokoknya dengan bahasa ibu gitu kan. Mau bahasa Manado kayak kata bahasa itu, pokoknya dia ngomong kayak gitu. Dan itu saya lakukan. Itu saya lakukan 1 bulan setelah saya balik dari umroh itu tuh keluarga saya tuh Masya Allah. Tiba-tiba mereka telepon saya tanpa ada problem. Tanpa ada masalah. Kayak sebelumnya gak pernah ada iya. case ya? Dan saya tuh waktu itu saya lagi nyetir itu saya masih ingat banget tuh daerah Sudirman di depan Plaza Semanggi saya lagi nyetir macet-macet, adik saya telepon. Kan saya kalau di rumah Viana nama panggilan saya kan Faye gitu kan, maksudnya terus dia bilang Faye nanti kita mau ke ini mau ke Jakarta, mau libur di sana. Saya bilang ini saya terima telepon ini maksudnya bener nggak gitu kan. 2 tahun bestie kontak gak ada, tiba-tiba kayak maksudnya kita ini ditelepon. Nah itulah janji Allah gitu. Apa perasaan ibu saat itu mengingat 2 tahun tanpa ada kabar, tiba-tiba dapat kabar? Gak ada, saya ingat. Jadi pokoknya pada saat itu masalah itu kayaknya gak ada. Jadi kayak maksudnya hilang tanpa ada berpikir bahwa saya ada masalah lalu apa segala, nggak ada terpikirkan ke saya. Terpikirnya cuma saya kaget, ya Allah ini benar nggak sih gitu kan. Itu tahu nggak? 1 bulan saya pulang dari umroh. Itu saya masih ingat, saya pulang umroh Juni ya. Juli mereka datang liburan ke sini, satu keluarga. Waktu itu saya masih kecil gitu, kayak kita tidur semua di ini. Boleh di-spill nggak bu doanya apa? Saya tuh doanya pakai bahasa Indonesia gitu loh. Tahu nggak doa saya cuma gitu, ya Allah singkat, padat dan maksudnya jelas. Ya Allah, itu di saat saya cium Hajar Aswad pertama kali. Di saat saya cium Hajar Aswad, saya ngomong, ya Allah, saya cuma mau minta keluarga saya menerima saya dan maksudnya kerjaan saya berjalan dengan baik. Pokoknya sukses, meminta sukses dunia dan akhirat gitu loh. Sambil cium. Dan waktu saya cium Hajar Aswad itu juga saya nggak tahu siapa yang dorong saya sampai bisa cium Hajar Aswad, nggak tahu. Pokoknya semua itu dimudahkan gitu. Gitu dia. Itu luar biasa tau nggak? Itu pokoknya di saat saya ditelepon nggak ada pemikiran maksudnya bahwa saya punya masalah dengan mereka. Saya maksudnya dianggap meninggal, dianggap mati gitu kan? Dia nggak ada gitu kan? Nggak ada. Saat dulu sakit banget ketika sangat manusiawi ya. Sampai Masya Allah sampai bilang kok begitu sih? Saya bilang walaupun maksudnya kita agama sudah berbeda, tapi kan kita satu darah gitu. Nggak ada. Telepon pun nggak ada, mau hubungin pun nggak ada. Tapi sekarang ini Masya Allah tau nggak, kalau saya pulang ke sana, kalau nggak ada saya katanya nggak rame. Sekarang seperti itu dan jadi panutan. Karena apa? Akhlak yang kita buat, akhlak yang kita cerminkan ke mereka, itulah yang membuat mereka respect ke kita. Jadi inilah maksudnya kita sebagai seorang yang Muslim gitu kan. Jadi sebenarnya dari akhlak, dari kehidupan kita yang mencerminkan kita disenangi orang itu kita sendiri yang bisa gitu loh. Jadi bukan karena kita banyak uang, atau mungkin kita ini orang yang mesti terpandang pejabat dan sebagainya, bukan. Karena Allah tidak melihat pangkat kita, tidak melihat kecantikan kita, tidak melihat harta kita, tapi yang dilihat adalah hati kita.
Ini kan di tengah kita banyak Bu ya para mualaf yang punya konflik. Ya. Yang mereka diusir dari rumah, yang mereka diusir dari kontrakan. Untuk menguatkan mereka Bu, saya kan Ibu yang pernah ada di sana juga saat itu. Berikan pesan atau nasihat buat support ke mereka dong Bu. Inilah memang dilema ya. Dan kalau saya bilang resiko sih ini ya bukan gitu kan, tetapi saya cuma menyampaikan ke teman-teman mualaf gitu kan. Di saat kita memilih menjadi seorang mualaf, kita harus bertekad dan membuka hati kita, menerima apa yang maksudnya di depan kita. Kita jatuh, itu bukan berarti karena kita jatuh untuk tidak bisa bangkit. Justru kita jatuh itu Allah sudah maksudnya mulai melihat kita. Di saat kita jatuh, disitulah tangan Allah tuh mengangkat kita. Jadi disitulah Allah maksudnya mengambil kita gitu loh. Dalam arti kata apa? Di saat kita menjadi seorang mualaf, jangan berharap bahwa kita ini akan menjadi baik-baik aja. Jadi kalau Anda diuji, ekonomi juga hancur gitu loh. Itu adalah tanda Allah menyayangi kita. Jadi bagi teman-teman mualaf, hanya satu yang saya mau menyampaikan, bahwa berpegang teguh kepada Quran. Dan mindset kita, pikiran kita itu harus berpikir bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hebat, yang menciptakan segalanya, yang memiliki langit dan bumi, gitu ya. Jadi jangan pernah takut apa yang menjadi ujian kita. Tetap istiqomah dan membuka diri untuk diuji. Jadi karena kalau kita udah mualaf tuh kita tidak uji, hati-hati gitu loh. Justru di saat kita jadi mualaf, kita diuji, bersyukur. Bersyukur bahwa itu artinya Allah akan mengangkat kita. Dan mengangkat derajat kita, sehingga kita bisa terpandang, bisa dilihat bahwa oh inilah. Dia maksudnya menjadi seorang mualaf, dia akan berbeda dengan sebelumnya. Percaya. Bisa dilihat, saya juga bersyukur hari ini ya. Saya maksudnya bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jembatan untuk seorang mualaf. Dan saya juga menyampaikan ke beliau di saat dia sebelum bersyahadat, kalau di saat kamu diuji, kamu harus bersyukur. Artinya Allah menyayangi kamu. Tapi hati-hati kalau kamu tidak diuji, kamu mendapat ini, ujian kamu nanti akan di akhirat nanti. Tapi kalau kita diuji di dunia, bukalah diri kita, buka hati kita, karena disitulah Allah akan memberikan kebahagiaan buat kita. Amin, insya Allah. Kesehatan, sejahtera. Amin, amin. Jangan nanti. Ya mudah-mudahan. Ya karena banyak yang saya ingin sampaikan gitu kan. Kalau ujian saya menjadi seorang mualaf itu tuh 25% dan 75%. 25% itu ujian, tapi 75% adalah kebahagiaan dan kesuksesan yang Allah berikan ke saya. Jadi saya mengajak juga kepada teman-teman mualaf, jangan pernah takut menjadi seorang mualaf di saat kalian memiliki ketika kalian memilih untuk menjadi seorang mualaf, bersyukur gitu loh. Berarti hidayah yang Allah janjikan juga buat kita itu berarti besar. Allah memilih kita gitu loh. Jadi ya bersyukur gitu loh. Dan saya juga bersyukur saya sekarang ada di sini gitu ya. Luar biasa yang saya dapatkan. Ujian tapi keberkahan. Ujian keberkahan. Jadi ternyata berkah itu kita harus diuji dulu, mampu apa tidak gitu loh. Jadi kalau kita diuji jangan kita aduh ya Allah kenapa saya diuji kayak begini gitu kan. Tapi ternyata ujian yang kita alami itu untuk kita mendapatkan keberkahan. Ibaratnya kita sekarang diuji, ini keberkahan sudah ada di depan kita gitu kan. Tapi kita maksudnya ibarat mau ke Plaza Indonesia, kita lewatnya Blok M. Ya kan bisa dari sini masuk. Tapi ternyata Allah lewatkan kita Permata Hijau gitu loh, tembusnya di Blok M. Nah kayak gitu sih. Jadi hidup gitu loh. Jadi itu yang yang saya mau sampaikan kepada mualaf-mualaf. Jangan pernah takut kalau kalian mendapatkan ujian, karena ujian itu akan membawa kamu menjadi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.